saya Dea dari Kita Cakap. Di video kali ini saya mau bahas tentang gimana sih caranya ngedapetin beasiswa di Amerika. Simak yuk. Di video sebelumnya saya udah jelasin apa aja manfaat atau untungnya kuliah di Amerika. Banyak banget kan? Nah, sekarang tinggal gimana caranya supaya kita akhirnya bisa berangkat ke sana. Simak video ini sampai habis untuk tahu apa aja beasiswa yang tersedia dan tips and triknya untuk ngebantu kita ngedapetin beasiswa itu. Nah, kalau kita ngebayangin kuliah di Amerika, mungkin rasanya jauh banget di angan-angan. Secara lokasi, negaranya aja udah jauh banget dari Indonesia. Belum lagi kita harus bersaing sama local students di sana gitu sebagai international students. Competitiveness-nya udah nggak diragukan lagi, memang tingkat kesulitannya memang tinggi gitu. Apalagi kalau kita lihat currency-nya ya, mereka pakai USD, kita pakai rupiah, yang mana itu udah secara rate-nya aja udah jauh banget, sehingga kuliah di sana itu buat kita pastinya jadi rasanya mahal. Tapi sebenarnya nggak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tuh reachable banget kok kuliah ke sana. Bahkan di tahun 2020 aja data terakhir menyatakan bahwa ada lebih dari 9.000 pelajar Indonesia yang lagi kuliah di Amerika. Itu banyak banget kan. Jadi dari 9.000 itu masa sih satu spot aja kita nggak bisa dapetin. Emang sulit banget, effortnya maksimal dan waktunya juga cukup panjang yang dibutuhkan untuk bisa ngedapetin beasiswa ke sana. Tapi itu bukan nggak mungkin. It's hard but it's not impossible. Emang sulit tapi bisa. Jadi sebenarnya ada banyak banget beasiswa yang ditawarkan untuk pelajar di Indonesia, baik itu S1, S2 maupun S3. Ada banyak banget macam-macam jenisnya dan itu sangat-sangat memungkinkan untuk kita coba apply satu persatu. Memang sih untuk S2 dan S3 itu pilihannya lebih banyak kalau ke Amerika gitu. Tapi ke S1 juga ada gitu. Jadi bukan yang tidak mungkin. Ada juga kok S1, cuma biasanya memang kalau S1 ini langsung dari universitasnya gitu. Jadi bukan dari provider tersendiri kayak LPDP atau Fulbright gitu. Jadi kalau kayak Fulbright atau LPDP itu mereka provider yang terpisah gitu kan. Jadi mereka menyediakan beasiswa dan biasanya itu full ditanggung semuanya sampai ke living cost. Sedangkan kalau yang parsial atau dari universitas itu biasanya nggak full. Jadi hanya sejumlah bantuan dana sekian dolar gitu, dan itu biasanya excluding hal-hal di luar dari urusan perkuliahan kayak insurance, buku ataupun keperluan kita sehari-hari lainnya. Nah, coba di sini saya sebutkan ya beberapa beasiswa yang bisa kalian kejar. Nah, tapi seterusnya harus kalian riset sendiri gitu lebih lanjut karena biasanya masing-masing beasiswa ini punya persyaratan yang berbeda-beda. Nah, untuk S1 seperti yang saya sebut di awal tadi, memang kebanyakan beasiswa yang diberikan adalah beasiswa yang langsung dari universitasnya. Dan biasanya itu nggak full, itu biasanya parsial. Kalau yang full ada juga, seperti salah satu contoh yang saya tahu adalah American University, tapi dia tetap tidak mengcover kebutuhan lainnya seperti health insurance dan buku. Itu nggak di-cover, jadi kita tetap harus cari sendiri. Selain itu ada juga yang ngasih beasiswa lumayan besar up to 25.000 US dollar per tahun seperti Michigan State University dan University of Minnesota. Selain itu juga ada yang di bawah 25.000 tapi tetap lumayan juga untuk ngebantu biaya. Ada kayak University of Kansas, New York University, Gonzaga University, itu banyak banget juga nyediain beasiswa parsial mulai dari $1.000 sampai 20.000-an dolar. Ada juga sebenarnya program exchange gitu ya, yang biasanya untuk undergrad 1-2 semester maksimal itu non-degree, tapi kita lumayan dapat experience kuliah di sana. Salah satunya beasiswa Global U-Grad. Nah, kalau untuk S2 dan S3 cukup banyak yang menyediakan full scholarship. Contohnya itu ada World Bank Scholarship, ada Fulbright, ada Humphrey, ada beasiswa prestasi dari USAID, ada LPDP, dan untuk akademisi atau dosen itu ada dari Dikti juga. Kalau yang dari universitasnya langsung juga ada, tapi biasanya parsial juga, kayak University of Hawaii, Knight Hennessy Scholarship dari Stanford University itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya pilihannya banyak banget. Ini nanti bisa di browsing sendiri ya. Untuk beasiswa yang tadi saya udah mention, di luar dari yang saya mention tadi itu masih banyak banget juga. Jadi teman-teman cuma perlu browsing.
Sebenarnya banyak banget juga cara yang bisa kita lakukan, jadi jangan khawatir. Di US itu banyak banget opportunity untuk siswa bekerja, jadi student employment-nya itu banyak banget. Dan di sana pun juga kita mesti sadar juga bahwa siswa di US itu mulai dari SMA mereka udah kerja sendiri. Jadi udah jarang banget yang full 100% ditanggung oleh orang tuanya gitu. Biasanya mereka kerja either di sekolahnya atau di luar dari sekolahnya. Jadi ada dua tipe pekerjaan nih besaran yang bisa kita cari, yaitu on campus atau di dalam kampusnya sendiri. Yang kedua adalah off campus, jadi di luar dari si universitas itu. Untuk on campus sendiri itu juga ada beberapa jenis lagi. Ada biasanya yang paling populer itu adalah research assistantship. Jadi kita menjadi asisten dosen untuk melakukan riset atau penelitian. Yang kedua teaching assistantship, ini biasanya udah untuk yang S2 ya. Jadi mengajar siswa S1. Atau administrative assistant, ini yang bekerja di luar dari mengajar dan riset, kayak di administrasinya kampus, di admission, di HR, di copy center, di merchant store-nya, dimanapun itu yang membutuhkan tenaga pekerja. Di situ kita bisa coba apply sebagai student employee. Nah ini bahkan di beberapa kampus kalau kita kerja itu tuitionnya langsung udah tercover semua, udah full, semua dibayarin. Jadi beasiswa yang kita dapetin itu bisa kita pakai buat living cost dan biaya-biaya lainnya. Atau bahkan kita bisa save juga, bisa kita tabung juga untuk kebutuhan pribadi kita yang lain. Nah kalau di luar kampus atau off campus itu biasanya jadi tambahan kecil-kecilan aja, karena biasanya jumlahnya nggak terlalu besar, tapi lumayan untuk membantu mengcover biaya-biaya yang sehari-hari gitu ya, biaya hidup kita. Di sana biasanya mereka jadi waitress atau barista atau bahkan driver Uber kalau kita punya SIM atau udah apply SIM di sana. Lumayan banget di sana, biasanya rate-nya per hour itu bisa 7 sampai 12 dolar gitu. Nah, jadi kalau kita coba runut ya, gimana sih caranya ngedapetin beasiswa di Amerika? Yang pertama, pastinya kamu harus explore dulu semua pilihan yang ada. Coba browsing sebanyak-banyaknya. Seperti yang saya tadi bilang di awal, yang saya sebutin di sini itu cuma sedikit banget dari opportunity yang sebenarnya ada, tersedia untuk pelajar di Indonesia. Jadi harus rajin-rajin menyediakan waktu untuk melihat apa aja sih sebenarnya yang tersedia dan bisa kita apply. Yang kedua, kita lakukan juga refleksi diri. Kita tanya lagi sama diri kita sendiri, apa sih tujuannya kita untuk kuliah di Amerika? Apa sih sebenarnya yang kita pengen cari di sana? Apa yang pengen kita dapetin? Apakah itu ilmunya tersendiri, bidang ilmunya sendiri yang spesifik banget yang nggak ada di Indonesia misalnya? Atau pengalaman berinteraksi dengan orang dari Amerikanya itu sendiri yang kita cari? Atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yang kita cari? Atau ada kontribusi sosial yang mau kita lakukan, atau apapun itu yang kira-kira menjadi tujuan kamu untuk berkuliah di sana. Karena ini nantinya akan menentukan action plan selanjutnya apa, jurusan apa yang kamu mau cari, kampusnya di mana, state-nya atau negara bagiannya di mana, apa aja yang nanti mau kamu lakukan di sana. Itu sangat tergantung dari tujuan kamu sendiri. Dan gimana cara tahu tujuannya? Kamu harus refleksi diri lagi, banyak-banyak. Balik lagi ke diri sendiri, tanya apa yang kamu inginkan. Yang ketiga pastinya adalah menentukan si goals itu tadi, targetnya. Target yang kamu mau dapatkan itu apa. Jadi dari semua eksplorasi eksternal dan juga internal diri kamu sendiri yang tadi kamu udah lakukan, kamu mesti tentukan nih, mau ambil jurusan apa, universitas apa, state atau negara bagian mana, beasiswanya yang mana. Kamu coba pilih top 5 sampai top 10 yang benar-benar kamu pengen. Aim dari mulai yang paling sulit sampai pilihan yang paling aman. Jadi kamu punya backup plan banyak tuh, dari pilihan 1 sampai pilihan 10. Dan itu yang kamu coba fokusin gitu. Jadi jangan di-apply semua, karena kalau di-apply semua nanti kebanyakan dan kamu malah jadi nggak fokus, malah jadi nggak maksimal. Jadi pilihlah top 5 sampai top 10 kamu, kemudian fokus ke sana. Nah setelah itu baru kita cek requirement-nya. Apa aja sih persyaratan detailnya yang dibutuhkan oleh si beasiswa ini atau si universitasnya ini. Itu dia bisa beda-beda, pasti detail-detailnya tuh akan berbeda-beda, kayak TOEFL-nya berapa, itu beda, terus butuh esainya berapa, itu biasanya beda juga. Tapi biasanya ya standar lah, nggak akan terlalu jauh-jauh dari
administrasi. Dari administrasi itu pasti akan ditanya transkrip kalau kamu S2, atau nilai rapot kalau kamu S1, nilai rapot dari sekolah yang dilegalisir pastinya, itu administrasi. Kemudian ada esai yang pasti akan diminta. Esai ini bisa disebutnya personal statement, study objektif, apapun lah itu, biasanya terminologinya beda-beda, tapi intinya adalah esai yang menunjukkan motivasi kamu dan juga tujuan kamu kuliah di sana itu apa. Dan itu bagian yang sangat penting dari aplikasi ya biasanya. Kemudian ada CV atau riwayat hidup. Di sini bisa dilihat apa aja sih yang udah kamu lakukan sebelumnya gitu, either di sekolah atau di kampus, di S1-nya, atau kamu udah sempat kerja, atau kamu pernah berorganisasi. Itu biasanya akan jadi tambahan poin plus untuk memberi beasiswa. Jadi CV itu juga harus dibuat dengan serius gitu ya, dan biasanya formnya juga bentuknya beda-beda formatnya. Kemudian letter of recommendation, biasanya ini diminta dari dosen atau dari atasan kalau yang sudah bekerja, atau dari gurunya kalau masih SMA mau ke S1. Jadi rekomendasi yang orang yang bisa ngasih pendapat tentang kamu gitu. Dan ini penting juga untuk ngelihat gimana sih pendapat orang lain terhadap kamu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah berbagai macam tes. Ini yang biasanya bikin sakit kepala ya, kayak TOEFL. TOEFL itu untuk pastinya bahasa Inggris ya, untuk ngecek bahasa Inggris kamu sudah sejauh mana skillnya, dan biasanya setiap universitas atau beasiswa itu punya persyaratan yang berbeda-beda. Kemudian kalau untuk S2 itu ada yang namanya GRE juga, dan juga ada yang namanya GMAT, biasanya untuk yang bisnis ya kalau GMAT ini. Dan itu tes yang lumayan bikin sakit kepala. Saya juga waktu itu belajarnya lumayan intens banget tuh gitu, walaupun nggak les, tapi tetap hampir setiap hari itu harus allocate waktu untuk belajar. Jadi untuk praktis, untuk latihan soal-soalnya, untuk baca-baca lagi teorinya. Karena kalau GRE itu biasa terkait dengan jurusannya gitu. Kalau saya waktu itu mau daftar psikologi, maka GRE-nya GRE psikologi. Jadi harus diingat-ingat lagi teori psikologinya apa, segala macam lah pokoknya yang berhubungan dengan si jurusan itu. Nah ini juga beda-beda, ada universitas yang minta GRE, ada yang enggak. Beasiswa ada yang minta GRE juga, ada yang enggak. Ada universitas atau jurusan tertentu yang mintanya GMAT. GMAT itu biasanya business case, jadi lebih sulit lagi. So tes-tes ini harus kita dalemin banget, harus kita lakukan persiapan yang sangat matang untuk akhirnya bisa dijadikan salah satu lampiran di aplikasi kita nantinya. Setelah kita tahu requirement-nya, maka kita persiapkanlah semuanya, semua dokumennya, kita jalanin tes-tesnya, minta feedback buat esainya, dan jangan lupa juga latihan interview, karena setelah lolos dari administrasi pasti akan ada interview. Jadi latihan interview itu penting banget untuk nambahin jam terbang kita dan untuk melancarkan apa yang kita mau sampaikan ke interviewer itu nantinya. Terakhir udah semuanya disiapkan, tinggal kita apply. Jadi do it very carefully, karena ada aja banyak case orang-orang yang akhirnya nggak dapat beasiswanya cuma gara-gara dokumen yang nggak nyampe, atau email yang nggak terkirim gitu, atau teknis-teknis receh lah kayak salah ngisi form gitu, salah alamat email. Aduh, jangan sampai yang kayak gitu terjadi ya. Jadi ketika kita apply, lakukan dengan sangat berhati-hati sehingga akhirnya semua aplikasi kita itu lengkap sampai ke tangan si pemberi beasiswa atau si universitasnya. Nah, terakhir yang saya mau bahas adalah tips and triknya untuk memperbesar peluang kamu ngedapetin beasiswa di Amerika. Yang pertama, kita mesti tahu dulu bahwa beasiswa itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dapetin sekolahnya dulu, baru cari beasiswa. Yang kedua, dapetin beasiswanya dulu, baru daftar universitasnya. Nah, dua cara ini bisa berbeda banget nih dalam prosesnya. Untuk cara yang pertama, ketika kita daftar beasiswanya dulu, baru cari universitasnya, itu biasanya dari provider penyedia beasiswanya itu akan membantu mensupport kita dalam proses pencarian universitas itu sendiri. Contohnya yang melakukan seperti ini tuh adalah Fulbright. Jadi mereka terima dulu kandidat yang akan diberikan beasiswa, kemudian dibantu oleh Fulbright semua kandidat ini untuk mendaftarkan ke universitasnya. Otomatis biaya pendaftaran kampusnya, biaya TOEFL, biaya GRE ataupun GMAT itu semuanya akan dibayarin. Jadi kita gratis, nggak keluar uang lagi untuk pendaftaran. Nah,
Proses yang ini tentunya akan mempermudah kita dalam proses pencarian universitasnya sendiri, dan mereka pun juga akan kasih kita rekomendasi universitas mana yang cocok untuk profil kita gitu, dalam arti nilai GRE kita, nilai TOEFL kita, SI kita, transkrip S1 kita misalnya. Itu akan dilihat semua sama tim admissionnya Fulbright dan dicocokkan dengan universitas yang kira-kira acceptance-nya profilnya mirip dengan kita. Nah, kalau cara yang kedua, yaitu untuk biaya pendaftaran segala macam dan tes-tesnya itu kita bayar sendiri gitu. Jadi kita harus sediakan budget untuk itu. Kita bayar sendiri, begitu kita dapat LOE-nya baru kita cari beasiswanya. Dan ini keuntungannya adalah letter of acceptance dari university itu bisa di-defer 1-2 tahun bahkan. Jadi kalau misalnya di tahun ini kita dapat nih kuliahnya, universitasnya di situ udah dapat, lalu beasiswanya unfortunately nggak dapat, kita bisa mundurin lagi di tahun berikutnya, kita punya waktu setahun lagi untuk mencari beasiswa tambahan. Jadi di situ ada untung ruginya di kedua cara itu, tinggal disesuaikan aja dengan kemampuan dari kitanya sendiri. Tips yang kedua adalah kita mesti dapetin comprehensive option. Artinya apa? Artinya kita coba dulu apply semua atau semua opportunity yang ada yang kira-kira sesuai dengan tujuan yang tadi kita sudah tetapkan di awal. Jadi mau itu beasiswanya dari universitas langsung, mau itu dari provider yang terpisah, mau itu dari manapun, kita coba aja dulu, hajar dulu, apply semuanya, kita do the best maksimal di semua aplikasi itu, karena kita nggak tahu at the end of the day yang mana yang akan nerima kita untuk memberikan beasiswa itu. Jadi kalau kita terlalu pilih-pilih di awal, saya nggak mau apply beasiswa yang itu, saya maunya yang ini gitu. Belum tentu beasiswa yang kita pilih itu kita diterima pada akhirnya gitu. Jadi nanti begitu udah lewat deadline semuanya, kita udah nggak punya pilihan lagi untuk apply ke yang lain. Nah, sedangkan kalau kita coba apply semuanya, at the end ketika udah ada decision yang mana yang menerima kita, yang mana yang enggak, kita bisa punya option dari semua yang menerima kita itu, kita bisa pilih di situ. Gitu. Jadi usahakan nggak pilih-pilih di awal gitu ya. Jadi coba dihajar dulu semuanya selama itu memang sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan di awal itu tadi. Yang ketiga, tips lainnya adalah cek universitasnya, jenisnya apa, apakah itu public school, apakah itu private school. Dan yang kedua adalah cek lokasi sekolahnya, negara bagian yang mana di sekolah itu. Karena dua hal ini akan menentukan mahal atau tidaknya living cost kita nanti. Yang pertama, ketika kita masuk ke public school, itu pasti biayanya akan jauh lebih murah daripada private school atau yang ada namanya itu biasanya ada state-nya, misalnya Arizona State University itu biasanya public school dan biasanya biayanya pasti akan lebih murah, bahkan bisa sampai setengahnya gitu, bahkan bisa kurang gitu. Dan yang kedua adalah lokasinya. Ada state yang mahal banget nih living cost-nya, kayak contohnya di New York, apartemen yang kecil aja bisa sampai $2,000 gitu. Sedangkan ada state atau negara bagian lainnya yang living cost-nya murah banget. Contohnya kayak di Kansas, yang apartemennya udah bagus banget, udah luas banget, itu bisa cuman $500-600. Itu kan jauh banget perbandingannya ya. Dan apalagi kalau kita tinggal di sana 2-4 tahun, pastinya itu akan jadi membengkak tuh biaya hidupnya. Nah, jadi selain memang memilih jurusannya dan universitas ranknya ataupun reputasi dari universitasnya, coba lihat juga lokasi dan juga jenis sekolahnya sendiri, karena itu akan menentukan nanti pengeluaran yang akan perlu kita sediakan itu berapa. Kemudian tips selanjutnya adalah cek acceptance rate dari universitasnya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau acceptance rate-nya tinggi itu, dari sekian banyak pelamar yang masuk, itu sebagian besar akan diterima gitu. Jadi yang di-reject itu cuma sedikit. Semakin tinggi rate-nya ya semakin tinggi juga peluang pendaftar itu untuk masuk. Jadi coba dicek nanti, coba dicari yang acceptance rate-nya cukup tinggi untuk kita. Nah, yang terakhir pastinya ini dan sangat-sangat penting adalah kita mesti sabar. Sabar dalam proses pencarian beasiswa ini karena ini akan butuh waktu. Nggak bisa kita berharap oke, sekali daftar langsung dapat gitu. Itu beruntung, alhamdulillah kalau bisa sampai kayak gitu. Tapi persiapkan juga untuk kita di-reject berkali-kali sampai akhirnya menemukan satu yang mau menerima kita dan memberikan beasiswa itu. Kasih waktu sampai 3 tahun, 1-3 tahun lah. Biasanya itu rata-rata kalau untuk sekolah di Amerika 1-3 tahun gitu range-nya.
untuk proses pencarian beasiswanya dan proses aplikasinya itu sendiri. Karena prosesnya itu juga panjang ya. Jadi dari mulai masukin administrasi berkas sampai interview sampai diterima, accept di universitasnya itu prosesnya bisa 1 tahun sendiri gitu. Jadi please bersabar dan tekun gitu ya untuk mengeksplor, mencari informasinya, untuk belajarnya, karena belajarnya itu sendiri juga itu suatu effort yang luar biasa besar, apalagi kalau bahasa Inggris kita masih pas-pasan nih. Jadi lumayan akan banyak effort di sana, belum lagi belajar GRE-nya, menulis esainya, jadi itu memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi ingat yang saya bilang di awal tadi, ini memang sulit, tapi itu possible, bukan hal yang tidak mungkin. Jadi ini sulit tapi bisa gitu. Percaya kita bisa kalau memang kita memberikan usaha yang maksimal dan juga bersabar. Nah, jadi itu sedikit sharing saya tentang beasiswa di Amerika. Kalau ada topik yang pengen dibahas lebih lanjut, please kasih tahu saya di kolom komentar, nanti insya Allah kita bikinin videonya. Semoga sukses pencarian beasiswanya dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe dan tunggu video-video dari kita berikutnya. Dadah!